Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024. Hari ini, gereja memperingati peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah mengangkat Santo Ignatius dalam gerejamu untuk mengagungkan kemuliaan nama-Mu. Semoga dengan bantuan dan teladannya kami berjuang di dunia dengan taat dan setia. Bersabarlah ya Tuhan, semoga teladan hidup Santo Ignatius dari Loyola semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan Allah itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar dua perumpamaan Yesus tentang penemuan harta karun di ladang dan penemuan mutiara yang disukai, sehingga menjual seluruh harta kekayaan untuk mendapatkan harta atau mutiara berharga yang amat dia sukai tersebut. Adalah sesuatu penggambaran motivasi hidup yang amat sangat luar biasa indahnya. Apakah ada yang membuat kita akan merelakan segalanya demi untuk mendapatkan harta karun ataupun mutiara yang paling berharga bagi hidup kita tersebut? Ini adalah suatu ajakan pada kita untuk berpikir tentang harta atau mutiara yang kita kejar dalam hidup. Dan mengapa kita mengejar itu? Melepaskan segalanya demi mendapatkan sesuatu yang berharga bagi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini juga adalah hari di mana gereja memperingati Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Ordo Yesuit. Sebelumnya dia bernama Inigo, yang merupakan seorang pemuda bangsawan yang menikmati ketenaran, kesombongan sebagai ksatria, dan suka kemewahan.
Dia ingin dipuji dan diperhatikan. Namun kehidupan Inigo berubah ketika dia terluka dalam perang, dan untuk melewatkan waktu selama masa pemulihannya, ia harus tinggal di sebuah kastil yang hanya punya 2 buku yang tersedia. Satu yang mencitrakan kehidupan Kristus, dan yang lainnya mencitrakan kembali kehidupan para orang suci. Seolah dia dipaksa untuk merenungkan kehidupan Kristus dan orang suci dihubungkan dengan cara hidupnya sendiri. Disinilah ia menemukan harta atau mutiara yang berharga baginya. Maka dia tinggalkan semua kegemerlapan hidupnya dan akhirnya menjadi seorang Yesuit dan kemudian dikenal sekarang sebagai pendiri ordo atau tarekat atau serikat Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, belajar dari kehidupan para orang kudus. Tentu orang-orang kudus ini pada akhirnya menemukan mutiara yang paling indah, harta yang paling berharga dalam hidupnya setelah melalui pergulatan yang sangat panjang. Dan harta yang paling utama, harta mutiara yang paling indah itu, ternyata mereka temukan dalam diri Yesus Kristus. Dan karena mereka telah bertemu dengan sang mutiara, harta yang paling utama, yaitu Yesus, maka mereka dengan rela dan penuh sukacita menjual segala miliknya, dalam arti meninggalkan segala-galanya, lalu menjadi pengikut Yesus yang sejati. Kita adalah murid-murid Yesus yang ada dalam kehidupan di zaman sekarang. Apakah mutiara atau harta yang paling indah dalam hidup kita? Dan kalau kita telah menemukan harta atau mutiara yang paling indah itu, beranikah kita meninggalkan segala-galanya demi untuk membeli harta dan mutiara yang paling harga itu? Tentu bagi kita sebagai orang beriman, harta atau mutiara yang paling indah, yang paling berharga itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus itu sendiri. Maka beranikah kita meninggalkan segala-galanya dan kemudian menjadi pengikut Yesus yang sejati? Meninggalkan segala-galanya dan menjadi pengikut Yesus yang sejati berarti rela meninggalkan kegemerlapan dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk, rela untuk meninggalkan segala-galanya dan akhirnya menjatuhkan pilihan dengan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Segala sesuatu yang kita perjuangkan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, semuanya itu kita abdikan, kita arahkan demi untuk bersatu, bertemu dengan sang mutiara yang paling indah, ialah Kristus itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, kita terus mengarahkan seluruh persiaran hidup kita kepada sang mutiara tertinggi dalam hidup kita, ialah bersatu dengan Kristus itu sendiri. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.